Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mekanisme evolusi. Di sini ada kata-kata motivasi saya, yaitu keberanian memulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Oke, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mekanisme evolusi adalah sebagai berikut. Oke, mari kita lihat. Yang pertama itu ada seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu-individu dengan karakteristik tertentu yang lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan tertentu, cenderung mewariskan sifat-sifat tertentu ke generasi berikutnya. Karena hewan memiliki adaptasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Contohnya pada hewan berikut ini. Yang selanjutnya ada mutasi. Mutasi adalah perubahan atau variasi dalam urutan DNA pada gen yang dapat mempengaruhi karakteristik atau fungsi tertentu pada hewan tersebut. Mutasi ini dapat bersifat netral, menguntungkan, atau merugikan, tergantung pada dampaknya terhadap organisme. Contohnya pada gambar di samping ini. Yang selanjutnya ada frekuensi gen. Adalah perbandingan antara gen yang satu dengan gen yang lainnya di dalam suatu populasi. Frekuensi gen berada dalam keseimbangan apabila tidak terjadi migrasi, tidak ada mutasi, tidak terjadi seleksi, reproduksi berlangsung secara acak, populasi harus besar. Ini selanjutnya ada spesies. Spesies adalah proses di mana populasi hewan yang berasal dari satu spesies yang sama berkembang menjadi dua atau lebih spesies yang berbeda. Ini terjadi ketika populasi-populasi tersebut mengalami isolasi atau reproduksi. Contohnya pada gambar ikan di samping ini. Yang selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan yang dilakukan oleh hewan dari satu tempat ke tempat lain, biasanya untuk mencari makan, berkembang biak, atau mencari kondisi lingkungan yang lebih baik. Contohnya ikan salmon yang berenang dari laut ke sungai untuk bertelur. Contohnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada rekombinasi dan seleksi. Rekombinasi gen terjadi karena reproduksi secara seksual, sedangkan seleksi menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg dapat terpenuhi jika kelima syarat berikut ini juga terpenuhi. Yang pertama ada semua individu mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. 2. Jumlah populasi cukup besar. 3. Tidak terjadi mutasi. 4. Tidak terjadi migrasi. 5. Perkawinan terjadi secara acak atau random. Dan ini adalah tokoh yang bernama Hardy, dan yang ini itu tokoh yang bernama Weinberg. Oke, selanjutnya ada soal-soal. Nah, karena di sini saya presentasinya secara online dan tidak ada yang menjawab, jadi saya yang menjawab sendiri. Di soal pertama itu ada proses di mana individu dengan karakteristik tertentu yang lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi cenderung mewariskan sifat-sifat tersebut ke generasi berikutnya. Berikutnya disebut A. Mutasi, B. Migrasi, C. Seleksi alam, D. Rekombinasi gen. Jawabannya adalah C. Seleksi alam.
Soal yang kedua, perubahan atau variasi dalam urutan DNA pada gen yang dapat mempengaruhi karakteristik atau fungsi tertentu disebut A. Mutasi, B. Adaptasi, C. Spesies, A. Migrasi. Jawabannya adalah A. Mutasi. Soal yang ketiga, perpindahan yang dilakukan oleh hewan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan atau kondisi lingkungan yang lebih baik disebut A. Adaptasi, B. Migrasi, C. Mutasi, D. Spesiasi. Jawabannya adalah B. Migrasi. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu faktor yang tidak menyebabkan perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi adalah A. Seleksi alam, B. Mutasi, C. Rekombinasi gen, D. Populasi kecil. Jawabannya adalah D. Populasi kecil. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.